HKBP Ngoklas ni roha doi ai diarahon Tuhatai roha name meto sikola minggu ingot ai podo penggati ni naposoi atong arahon madongan mi tu Yesus Tuhatai Sikola minggu HKBP Ngoklas ni roha doi. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Selamat Minggu. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena salib Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan lehermu, krek krek. Hati-hati gunakan lehermu, krek krek, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu, krek krek. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, sluk bang. Hati-hati gunakan matamu, sluk bang. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, sluk bang. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian.
Apa kabarnya? Aku harap kabar adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hari ini di hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis, kita akan kembali mengikuti ibadah lewat live streaming HKBP Pematang Siantar. Mari adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Dan selama ibadah ini berlangsung, tetap berada di rumah dan ikuti video dan juga live streaming dari gereja kita. Nah, adik-adik, sekarang untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu. Sekolah Minggu HKBP Kelas ni rohanoi diarahon Tuhatai rohana memeto Sekolah Minggu ingat mai podo penggati ni naposoi atong arahon madongan mi tu Yesus Tuhatai. Sekolah Minggu HKBP Kelas ni rohadoi ai diarahon Tuhatai rohana memeton Sekolah Minggu ingot mai podo panggati ni naposoi atong arahon madongan mi tu Yesus Tuhatai. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu taatilah orang tuamu dalam segala hal, dalam segala hal. karena itulah yang indah Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Amin. Amin. Hukum Tuhan untuk minggu ini adalah Taurat keempat, titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu.
O Tuhan Yesus jakonao tuk somar mogo dadanakmon di homoluku pake mai tau hasal ngapon di goarmi di pangujunan ramotia sai marsaringar hatam dia nang natorasu tai itu sai nang kumato nasidaro O Tuhan Yesus jakonawon tuk somar gogo dadanakmon di homoluku pake mai tau hasanapon di goarmi. Kita berdoa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 5. Engkau akan bacakan sekali. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, adik-adik sekalian, ikuti ya. Engkau akan mengucapkan dan adik-adik sekalian mengikutinya dari rumah. Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu. Yesus si palua tung naso tadi konoku ona palua hona sian sasude dosaku dohot sianuhumi natokno kodiara Tuhan sada somoko nama nogu tuna sonam somoko nang ditan ong amatea lahu mangotong diki asama
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi adik-adik dan orang tua kami yang mendampingi anak-anak di rumah. Warta jemaat pada hari ini yaitu pada hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Yang pertama, anak sekolah minggu masih tetap beribadah di rumah saja dengan mengikuti panduan ibadah melalui video streaming di channel YouTube Erapa HKBP Pematang Siantar. Kami mengharapkan semua anak-anak sekolah minggu untuk melaksanakannya di rumah masing-masing. Yang kedua, kami menghimbau kepada orang tua untuk tidak membawa anak-anak beribadah di gereja, cukup anak sekolah minggu beribadah di rumah saja. Yang ketiga, ayat bulanan di minggu ini masih sama dengan minggu yang sebelumnya, yaitu dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5. Anak sekolah minggu supaya membaca dan menghafalnya. Yang keempat, kami ingatkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk tetap menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, selalu memakai masker ketika harus keluar dari rumah, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Anak sekolah minggu juga harus menjaga kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tidur yang teratur. Mari kita sama-sama berdoa supaya wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Bapa untuk mengucap syukur karena Engkau Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Engkau memberkati kami hingga pada hari ini Tuhan kami masih boleh bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan meski di rumah kami masing-masing Bapa, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bawa di dalam doa kami anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, kiranya Engkau yang memberkati Bapa. Begitu juga para hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu dan seluruh jemaat Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Bapa, memberikan kesehatan. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami Bapa, dari tingkat atas hingga tingkat daerah Bapa. Biarlah Tuhan yang tetap menjaga, memberikan hikmat bijaksana, sehingga mereka Tuhan boleh mengambil kebijakan-kebijakan supaya negara kami ini Tuhan boleh terbebas dari wabah virus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati Bapa, guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka mampu menyampaikannya Bapa. Begitu juga kami, hamba-hamba Tuhan yang akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka mata hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti dan menerima firman Tuhan, serta firman Tuhan boleh berbuah di dalam hidup kami. Kami juga bawa dalam doa kami Bapa, para dokter, para medis, begitu juga orang-orang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang menyembuhkan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Bapa, kiranya Engkaulah yang dapat menolong bangsa kami ini Tuhan, begitu juga bangsa-bangsa lain di dunia ini dari wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ampuni kami Bapa atas kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dengarlah doa kami ini Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu.
Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Bapa membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita ya. Dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Kita sama-sama membacanya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, demikianlah firman Tuhan. Encik punya cerita. Nah, ada seorang anak kecil yang bernama Rita. Nah, Rita ini memiliki satu orang saudara laki-laki, berarti abangnya. Nah, jadi si Rita ini orangnya rajin, baik, rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin ke sekolah. Nah, sedangkan abangnya malah kebalikan. Abangnya pemalas, suka nonton gadget, suka main game online. Nah, suatu ketika si Rita berdoa. Dia berdoa agar abangnya bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, pada suatu hari, Rita berulang tahun. Nah, setelah itu, abangnya berkata, Rita, kamu mau apa dari abang? Hadiah kamu apa? Kata abangnya. Rita menjawab, Rita tidak mau apa-apa bang. Rita mau abang menemani Rita ke gereja. Kata Rita begitu. Nah, abangnya jawab apa? Oke, abang akan temani kamu ke gereja. Nah, tibalah hari Minggu, mereka pergi ke gereja bersama-sama. Tiba di gereja, mereka duduk beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tiba-tiba pada saat mendengarkan firman Tuhan, ada seorang anak kecil masuk, tetapi dia cacat, lumpuh. Nah, duduk di dekat Rita. Rita merasa kesal. Rita merasa kecewa. Loh, kenapa anak ini duduk di samping saya? Nah, Rita merasa kesal karena apa? Abangnya takut kalau abangnya nanti tidak mau ke gereja lagi. Nah, habis itu sepanjang ibadah Rita cemberut. Kemudian ketika mereka pulang, Rita bertanya kepada abangnya, "Bang, tadi di gereja enak enggak?" Abangnya diam, tidak menjawab apa-apa. Nah, Rita semakin bingung dan merasa sedih. Loh, kenapa ya? Tidak dijawab. Nah, akhirnya minggu depannya abangnya mengajak Rita ke gereja. "Rita, ayo ke gereja yuk," kata abangnya. "Hah?" Rita kaget. "Loh,
Kenapa begitu ya? Oke, jadi Rita merasa kaget dan juga senang. Akhirnya mereka juga pergi ke gereja bersama-sama. Nah, Rita penasaran dong, kenapa ya abangnya mau lagi ke gereja? Nah, Rita memberanikan untuk bertanya pada abangnya. Bang, abang kok semangat sekali ke gereja? Kenapa ya? Abangnya mau tahu nggak jawab apa? Abangnya jawab, nah, anak-anak yang kemarin dia itu lumpuh, dia itu cacat, tapi dia semangat ke gereja. Sementara aku yang sudah sempurna, punya kaki, punya tangan, punya segalanya, malas ke gereja, kata abangnya. Nah, dari situ abang berubah agar selalu beribadah kepada Tuhan dan berubah menjadi lebih baik, kata abangnya. Rita sangat senang. Nah, apa pesan yang dapat kita ambil dari situ adik-adik? Nah, pesannya adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tadi Rita berpikir kalau abangnya tidak akan mau lagi ke gereja karena anak-anak tadi. Tapi Tuhan apa? Berkata lain. Malah abangnya jadi selalu ke gereja dan berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi anak-anak, adik-adik, apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, kita selalu menyerahkannya kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, kita selalu serahkan kepada Tuhan. Selalulah mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, demikianlah cerita kita minggu ini. Tuhan memberkati. Nah, oke adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa di surga, kami baru saja mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Bapa membuat firman-Mu itu menjadi berkat bagi hidup kami. Bapa di surga, ajarlah kami menjadi anak-anak yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
pagi adik-adik semuanya. Di sini Enci mau buat aktivitas. Aktivitasnya ini seperti ini. Ini namanya hiasan dinding. Boleh juga ditempel di depan pintu. Oke, kita mulai dari bahannya yang pertama. Kita ada ini namanya kertas jeruk. Ini kertas jeruk. Terserah mau warna apa aja. Boleh warna merah, biru, hijau, dan kuning. Lalu ini ada namanya kertas origami. Lalu ini ada gunting, ini ada ballpoint dan pensil. Oke, yang pertama kita buat dulu bentuk lingkarannya seperti ini sebelum kita tempel lingkaran yang kecil-kecilnya di samping lingkaran yang besar. Oke, yang pertama itu kita ambil kertas jeruk, lalu kita bikin bulatan, tapi bulatannya itu jangan sampai kena ujung garisnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu pakai jangkar juga boleh, atau pakai baskom pun bisa. Yang penting dia berbentuk lingkaran. Nah, baru kita gunting ya. Kita gunting dari sudutnya, bentuk lingkaran. Oke. Hati-hati jangan sampai kena ke sisi yang lain. Oke, ya jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita siapkan origaminya. Kita bisa bagi dua. Kita bagi dua. Lalu kita bikin bentuk lingkaran. Tepatnya bisa jadi seperti ini. Bisa juga lingkarannya pakai gelas boleh, pakai jangkar juga boleh, biar dia bisa jadi bentuk lingkaran. Setelah itu kita gunting. Kita gunting. Oke, udah ada yang jadi. Nah, ini dia. Jadi seperti ini. Udah. Lalu kita kasih lem di sini sudut-sudut ini, kita kasih lem. Nanti lalu kita tempel dia di sudut gini. Jadi kita ratakan nanti dia dengan berbagai warna seperti ini. Jadi seperti ini dia nantinya. Ini dia kita kasih lingkaran-lingkaran satu-satu. Terus kita kasih tulisan di tengahnya. Tulisannya itu kasih itu, lalu di lingkaran kecil-kecilnya kita buat kasih itu sabar, murah hati, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pemarah, tidak sombong, dan tidak cemburu. Jadi bisa diingat kasih itu apa aja. Nah, ini bisa juga ditempel di dinding kamar kita dan juga bisa ditempel di pintu kamar. Jadi kita bisa lebih mengingat kasih itu apa. Demikian aktivitas yang Enci kasih. Semoga bermanfaat dan hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Slubang. Hati-hati gunakan matamu. Slubang. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Slubang.